Bahasan kali ini kita akan membahas terkait kemarin video sebelumnya ada seseorang yang mengklaim bahwa dia itu GUI dan dia itu mengatakan Tuhan itu menciptakannya seperti itu, yang pada dasarnya menunjukkan bahwa dia menjadi GUI itu merupakan bagian dari fitrah manusia. Tapi udah gue jelaskan sebelumnya juga why is not the case, dan sekarang ya kita akan memberi alasan terkait kenapa seksual itu haram dalam Islam dan apa sebenarnya hikmah dari pelarangan tindakan tersebut. Dan sama juga seperti video sebelumnya, gue mengatakan bahwa suatu pelarangan terhadap hukum moral atau bahkan doktrin terhadap agama itu sepenuhnya ada keterikatan perintah Tuhan yang mengatakannya demikian. Tuhan dengan sifat maha baiknya memerintahkan suatu hukum moral terkait apa itu yang salah dan apa itu yang benar, disertai dengan sifatnya yang maha penyayang, maha tahu, maha adil, dan maha bijaksana. Dia itu tahu apa itu yang baik dan apa itu yang buruk kepada ciptaannya, karena dia sendiri adalah yang maha baik. Artinya Tuhan dikatakan sebagai objek kebaikan dan kehendaknya mencerminkan sifat karakternya. Oleh karena itu, dia itu tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan sifatnya sendiri. Jadi perintah Tuhan kepada manusia bukanlah perintah yang sewenang-wenang saja, dan juga bukan berarti didasarkan pada sesuatu yang memiliki ketergantungan kepada Tuhan itu sendiri. Untuk itu, dari sini tuh cukup memberikan alternatif ketiga untuk dilema Utripuro for just in case. Dan juga kalau ada yang mengatakan bahwa terdapat suatu masalah jika kita tidak memberi suatu penjelasan terhadap hukum moral atau bahkan dari doktrin suatu agama, demikian hal tersebut akan dianggap sebagai dogma belaka saja. Tentu itu akan salah. Orang-orang itu sering menyebutnya sebagai Mujahizan trilema atau priest trilema yang menekankan adanya ketidakmungkinan teoritis dalam membuktikan suatu kebenaran apapun. Dan biasanya seseorang akan menerapkannya ke doktrin keagamaan. Jadi ketika Tuhan melarang sesuatu dan kita didoktrin untuk menerima hal itu, dan ketika kita berupaya dalam memberikan suatu pembenaran atas suatu keyakinan tertentu, pada akhirnya itu akan bergantung pada ketiga pilihan, diantaranya circular argument, regressive argument, atau dogmatic argument. But that's not the case, karena kalau kita mengambil suatu trilema seperti itu juga akan berlaku kepada penalaran induktif, bukan hanya penalaran deduktif. Jadi itu juga akan berlaku ke semua disiplin ilmu yang ada, yang mereka semua mempunyai klaim kebenarannya masing-masing, termasuk sains juga di dalamnya. Jadi kalau lu mengatakan bahwa suatu pembenaran atas hukum-hukum dan segala macam yang memiliki suatu pembenarannya masing-masing itu dikatakan sebagai dogma, ya demikian sains juga bisa dikatakan sebagai dogma kalau kita mengambil pendekatan trilema tersebut. Dan tentunya ada banyak solusi untuk mengatasi hal tersebut. Lo itu bisa mengambil solusi reliabilitas, infinitas, kontekstualitas, koherenitas, pragmasitas, dan fondasionalitas. Orang beragama mereka itu bisa menggunakan solusi fondasionalitas atau fondasionalisme untuk mengusulkan pembenaran suatu klaim dengan adanya self-evident truth sebagai suatu kebenaran yang terbukti dengan sendirinya, yang tidak perlu dipertanyakan lagi karena sudah dianggap sebagai aksiomatis. Contohnya kayak 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini salah satu bukti kebenaran yang terbukti dengan sendirinya. Atau juga kita bisa membuktikan fondasionalisme kepada moral, rasionalitas, dan bahkan fitrah manusia sebagai epistemologi Islam dalam menyangkal trilema tersebut. But again, that's not the case, dan itu cuma jadi introan aja untuk video kali ini. Karena sekarang di video ini juga gue akan memberi suatu penjelasan rasionalnya untuk suatu pelarangan dari Tuhan terhadap sesuatu hukum atau perintah tertentu. Dan yang akan menjadi bahasan kali ini tentunya terkait pelarangan terhadap homoseksualitas. Dan tentunya Islam itu selalu memandang pada suatu pelarangan kebaikan atau keburukan pasti akan selalu disertai adanya hikmah yang menyertainya. Jadi sekarang itu kita masuk ke pembahasan apa sebenarnya hikmah dari pelarangan tindakan homoseksual. Kalau kita membahas sejarah homoseksualitas di masa lalu, tentu itu akan menjadi sangat panjang dan gue nggak mau membuat thread video untuk hal itu. Tapi jelas memang di dalam Islam sendiri kita udah tahu bahwa memang ditemui orang-orang terdahulu mereka itu pernah melakukan tindakan tersebut. Dan tentu tetap kita akan menganggap tindakan tersebut salah dan itu suatu tindakan yang immoral. Tapi apakah tindakan tersebut dalam sejarah bisa diterima secara mayoritas masyarakat? Beberapa orang mungkin mengklaim ya itu diterima di mayoritas masyarakat, penyebarannya itu luas dan diterima di masyarakat Yunani klasik pada saat itu dan Romawi klasik pada tindakan homoseksualitas ini. Dan itu kita bisa temui di antara para intelektualis Yunani klasik, banyak dari mereka itu yang mendukung homoseksualitas. Di antaranya ada Plato, Socrates, dan lain-lain. Yang dikatakan di dalam sejarah dan bukti arkeologi pada Yunani klasik sampai Romawi klasik menggambarkan bahwa menjadi seorang GUI itu adalah hal yang wajar.
Pandangan kewajaran itu didorong oleh buku Greek Homosexuality oleh K.J. Dufer, seorang ahli klasik Inggris yang dikatakan didukung oleh analisis sastra dan arkeologi. Padahal hal itu juga udah didiskreditkan dan dikritik oleh para sarjana ahli klasik lainnya. Karena apa yang dimaksud dengan gue pada saat itu berbeda dalam memahami istilah tersebut di masa sekarang. Karena di masa itu orang-orang itu nggak mengekspresikan istilah gue itu dengan pembenaran aktivitas seksualnya, melainkan hanya perasaan mereka yang dikatakan penuh dengan majas kuno dan kiasan yang sia-sia, yang sifatnya itu hanya metaforis untuk menyenangkan tradisi agama paganisme mereka, bukan karena itu dianggap sebagai fakta kebenaran atau untuk menjustifikasi tindakan itu benar. Karena Aristoteles sendiri sebagai murid Plato malah mengecam tindakan tersebut dan mengatakannya sebagai suatu tindakan yang immoral. Dalam The Myth of Ancient Greek Sexuality oleh Thornton, yang juga seorang ahli klasik dari Amerika, mengutip dari buku-buku Aristoteles yang menerangkan bahwa Aristoteles yang dianggap sebagai orang yang objektif dan toleran, ternyata menganggap bahwa homoseksual merupakan suatu penyakit, perilaku kompulsif, tidak disenangi, dan merusak, yang mirip dengan gangguan mania seperti memakan tanah atau mengunyah kuku. Ia percaya bahwa homoseksualitas merupakan hasil dari kelainan fisiologis yang disebabkan oleh sifat atau kebiasaan. Di dalam buku ini itu banyak menyangkal pada tradisi seperti itu yang dikatakan wajar dan diterima. Padahal arti luasnya tidak demikian. Dan itu sepenuhnya dianggap malah sebagai bentuk perilaku seperti orang yang banci, tidak alami, terhina, merusak, dan segala macamnya. Contoh lainnya itu kayak pederasty atau perjantanan yang dianggap sebagai tradisi yang diterima di polis saat itu. Namun dikatakan itu sebagai bentuk eksploitasi elit di masa itu yang dianggap juga oleh Aristoteles sebagai tradisi penyakit yang tidak wajar, dan juga oleh Xenophon yang berpendapat demikian dan beberapa pemikir lainnya. Untuk arti lainnya juga ada yang menganggap bahwa itu untuk bentuk pengungkapan suatu jati diri pada seorang pria dengan cara pencapaian. Lo itu bisa baca bagian-bagian lanjutan dalam buku ini yang pada dasarnya menyangkal suatu pembenaran atas utopia homoseksualitas. Ya, tradisi homoseksual itu yang dia katakan sebagai hal yang wajar, dianggap normal, dan diterima oleh mayoritas itu tidak sepenuhnya benar. Karena kalau lo menerima proposisi seperti itu yang dikatakan sebagai tindakan yang wajar dan diterima oleh mayoritas saat itu, lo juga harus menerima bahwa pederasty atau perjantanan yang juga dianggap sebagai tradisi yang wajar dan itu diterima oleh mayoritas saat itu sebagai tindakan yang benar. Berarti ya udah gitu, lo lakuin sana pencapaian dengan pasangan sesama jenis yang masih di bawah umur. Kalau lo nggak mau nerima hal itu, berarti lo itu tandanya selective cherry picking dalam sejarah yang menunjukkan ketidakjujuran pada diri lo dengan menyimpulkan bahwa tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan secara objektif, yang mana pada akhirnya itu akan salah secara objektif karena pernyataan lo sendiri yang menyeratkannya demikian. Dan terus juga ada yang mengatakan bahwa tindakan homoseksual itu dapat ditemui di antara para penganut pagan, di antara para tribes kayak Germanic, Norse, Vikings, yang dikatakan mereka itu punya maskulinitas lebih, tetapi mampu melakukan tindakan seperti itu. Tentu sekali lagi itu tidak sama sekali benar. As I said, perilaku tindakan seperti itu memang dapat ditemui di sejarah peristiwa masa lalu, tapi bukan berarti itu diterima di mayoritas masyarakat atau hal itu dikatakan normal dan bisa dibenarkan secara moral. Lagi pula beberapa referensi juga malah mengatakan sebaliknya. Ditemui di antara tribes of Germanic, Norse, Vikings, mereka itu semua mengutuk tindakan gue. Salah seorang sejarawan Romawi bernama Tacitus dalam bukunya Germania mencatat bagaimana orang-orang Germanik saat itu melaksanakan hukuman yang bervariasi bagi para pelanggarnya. Salah satunya yaitu menenggelamkan kaum homoseksual di rawa-rawa dengan cara ditekan di bawah pagar anyaman ke dalam lumpur rawa yang berlendir. Diksi yang digunakan di situ corpore infems, yang dalam bahasa Latin umum diterjemahkan ke tindakan sodomi atau homo, atau juga tindakan yang gak alami atau memalukan untuk dilakukan. Itulah kenapa menurut sejarah orang-orang Germanik itu membasmi orang-orang Celtic yang umum diketahui mempraktikkan homoseksualitas. Dan ini juga diperkuat oleh bukti arkeologis oleh Neil Priest dalam bukunya mengatakan bagaimana di masa Germanik bahkan sebelumnya dan setelahnya ditemui hukuman seperti itu memang berlaku. Para arkeolog telah menemukan banyak mayat laki-laki dari zaman besi di rawa-rawa di daerah Jerman dan Denmark yang seringkali telanjang, terkadang terikat dan segala macamnya. Sama seperti yang dijelaskan oleh Tacitus. Di zaman itu diketahui masa di mana homofobia itu sangat ekstrim. Orang pagan di Eropa sana juga ditemui mengutuk tindakan seperti itu dan memiliki hukuman sendiri di atasnya.
Pada zaman Viking juga dikatakan para pria homoseksual diperlakukan dengan sangat hina. Begitu pula kaum Norse yang beranggapan sama. I can go on and go on and go on. Contoh tribes di Islandia juga sama ditemui di medieval times dan ancient times. Mereka itu punya hukum tersendiri yang menganggap tindakan homoseksual itu dikatakan salah dan terhina. Yang mana mereka itu tentu masih di atas fitrah mereka yang masih berpikir alami, belum tersentuh degenerasi, jadi klaim mereka dapat diterima dan dikatakan benar. Jadi tindakan homoseksualitas yang dikatakan wajar ditemui pada orang-orang Yunani intelektual dan orang-orang pagan maskulin di belahan Eropa atau Barat di masa lalu itu tidak dapat dibenarkan. Karena kalau memang bisa dibenarkan, ya lu juga jangan selektif cherry picking lagi. Ambil juga tradisi mereka di masa Yunani klasik dengan pederasty-nya, atau di masa Vikings Nordic Germanic dengan tradisi kanibalisme mereka, dengan ritual penyembahan manusia ke Tuhan pagan mereka, dan segala macamnya. Lo bisa ambil semua itu sebagai suatu tindakan-tindakan yang moral. Dan mungkin juga kita itu nggak perlu membahas lebih lanjut tentang bagaimana sejarah yang terjadi di masa lalu, karena bukti di masa sekarang itu udah cukup menunjukkan bahwa menjadi gay indeed memang nggak alami. Artikel No Gay dipublish tahun 2019 dari Nature. Ini suatu artikel yang terkenal. Dikatakan beberapa orang mengatakan bahwa human genome memiliki link pada same-sex sexual behavior, tapi tidak ditemukan satupun buktinya. Kemungkinan hanya 25% perilaku seksual yang bisa diprediksi oleh genetika, dan sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan budaya. Jadi tindakan 75% itu karena faktor lingkungan dan budaya, bukan karena fitrah manusia. Studi psikoanalisis dan orientasi seksual dari 2 orang ahli medis menegaskan bahwa pada konferensi klinis, orang sering diskusi bahwa homoseksualitas itu bersifat genetik. Oleh karena itu, orientasi homoseksual itu bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Namun, tidak satupun pernyataan tersebut benar. Demikian pernyataan yang menyatakan bahwa homoseksualitas itu bersifat genetik, yang amat sangat reduksionistis sehingga harus langsung dikesampingkan sebagai prinsip umum psikologi. Jeffrey Satinover, seorang psikiater Amerika, dalam bukunya mengatakan bahwa nanti kita akan melihat kepalsuan pernyataan berulang pada aktivitas yang bilang bahwa homoseksualitas tidak dapat diubah, artinya itu wajar atau terdapat dalam jin. Mereka berusaha menciptakan kesan bahwa sains telah menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi kenyataannya sama sekali tidak. Sebaliknya, perubahan yang terjadi pada opini publik dan profesionalitas merupakan hasil dari politik, tekanan, dan hubungan masyarakat. Jadi suatu justifikasi pembenaran homoseksualitas itu terjadi karena agenda di baliknya, bukan karena itu fitrah manusia. Robert Spitzer, seorang bapak pemimpin psikiater modern, dari studinya untuk 200 partisipasi yang menderita kelainan homoseksual ditemukan dapat merubah orientasi seksual mereka menjadi heteroseksual. Semuanya itu dilakukan hanya dengan sekedar konsultasi dan berbicara pada penderita dengan terapi yang terstruktur. Dan dari situ membuktikan bahwa suatu tindakan homoseksualitas itu memang bisa dirubah karena itu bukanlah suatu hal yang alami. Dan kalau sains bilang itu alami, sains juga bilang bahwa nekrofilia dan zoofilia itu alami. So what? Jadi bahasan kali ini ada banyak sekali hikmah yang bisa kita dapetin dari diharamkannya suatu tindakan homoseksualitas. Ancaman yang dapat dihasilkan itu bervariasi, yang jelas menghasilkan beragam penyakit yang tentu jadi konsensus diketahui oleh para ahli medis. Kayak beberapa penyakit sipilis, chlamydia, gonorrhea, dan bahkan HIV atau AIDS. Yang terjadi bukan hanya karena bergonta-ganti pasangan, tetapi juga terjadi banyak ditemui di antara para pelaku GUI. Beberapa studi menunjukkan bahwa pelaku GUI itu ditemui memiliki riwayat pergaulan bebas yang tinggi dan jaringan seksual yang besar, yang dari situ menyebarkan resiko penyakit lebih besar dan penyakit menular seksual yang lebih tinggi, sehingga dapat menyebabkan resistan terhadap obat atau antibiotik. Study of Diversity Among Men and Women tahun 1978, buku oleh sosiolog dan psikolog Amerika, mengatakan bagaimana hampir setengah dari pria homoseksual berkulit putih atau WHM atau WHM aja biar gampang, dan sepertiga dari pria homoseksual berkulit hitam atau BHM atau BHM aja lebih gampang, mereka itu memiliki setidaknya 500 pasangan seksual yang berbeda selama karir homoseksualitas mereka. Sepertiga dari homoseksual berkulit putih atau WHM dan seperempat dari homoseksual berkulit hitam atau BHM melaporkan memiliki antara 100 dan 500 pasangan. Sager dan Robbins melaporkan bahwa 3/4 dari responden pria memiliki lebih dari 30 pasangan seksual selama hidup mereka.
Lebih dari 90% dari responden pria berkulit putih melaporkan memiliki 25 atau lebih pasangan. Sebagian besar responden WHM dibandingkan dengan sekitar sepertiga responden BHM mengatakan bahwa lebih dari separuh pasangan mereka adalah orang-orang yang hanya pernah berhubungan seks dengan mereka satu kali. Senada dengan itu, sekitar 2/3 responden WHM dibandingkan dengan hampir separuh responden BHM mengatakan bahwa setelah melakukan hubungan seksual, mereka tidak pernah bertemu dengan sebagian besar pasangan mereka secara sosial. Mayoritas responden BHM mengatakan bahwa sebagian besar pasangan mereka lebih tua dari mereka. Hanya sekitar separuh responden WHM yang memiliki banyak pasangan yang lebih tua. Dan sekitar sepertiga responden pria menyatakan bahwa lebih dari separuh pasangan mereka berusia lebih muda daripada mereka di seperempat WHM, dan 14% BHM menyatakan bahwa pasangan seksual mereka berusia 16 tahun atau bahkan lebih muda. Sementara responden berusia sekurang-kurangnya 21 tahun. Studi lain dari ACP Journal, Annals of Internal Medicine di Amerika khususnya di daerah San Francisco dan Boston ditemui beberapa insiden terkena infeksi USA 300 yang resisten terhadap obat karena disebabkan oleh hubungan sesama jenis pada laki-laki. Hasil ditemui insiden keseluruhan infeksi USA 300 yang resisten terhadap berbagai obat di San Francisco. Ditemui sekitar 26 kasus per 100.000 orang. Insiden lebih tinggi dengan proporsi pasangan sesama jenis laki-laki yang merupakan faktor resiko infeksi USA 300 yang resisten terhadap berbagai obat. Kesimpulan, infeksi dengan MRSA USA 300 yang resisten terhadap berbagai obat umum terjadi pada pria yang berhubungan seks dengan pria. Masih dengan SCP Journal, Annals of Internal Medicine, ditemui resistensi antimikroba bakteri Neisseria gonorrhoeae pada pria yang berhubungan seks dengan pria atau pelaku GUI. Penyakit gonoria ditemui lebih sulit diobati karena resistensi antimikroba pada bakteri Neisseria gonorrhoeae. Resistensinya muncul lebih cepat di kalangan pria yang berhubungan seks dengan pria dibandingkan dengan pria yang berhubungan seks secara eksklusif dengan wanita. Hasil ditemui signifikan di semua wilayah Amerika Serikat kecuali Barat, yang menyimpulkan pria yang berhubungan seks dengan pria rentan terhadap ancaman pada bakteri Neisseria gonorrhoeae yang resistan terhadap antimikroba. Ada banyak banget alasan kenapa Islam itu melarang suatu tindakan homoseksualitas seperti yang udah jelaskan sebelumnya. Sangat riskan ketika seseorang itu memilih untuk menjadi seorang GUI, padahal dampaknya itu bukan hanya ke diri sendiri tetapi juga bisa ke orang lain. Ketika muncul suatu harapan dengan membangun suatu keluarga dari pasangan sesama jenis, itu hanya utopia pada orang yang depresi dan kelainan mental. Ketika hal yang jauh dari kata normal dikatakan sebagai hal yang normal, tentu itu akan menyalahkan law of nature yang udah didesain sedemikian rupa oleh Tuhan di atas fitrahnya. Jadi jelas ketika seseorang itu menyalahi, itu akan menimbulkan banyak masalah atau resiko yang akan dialaminya. Studi dari Social Science Research oleh Mark Regeneris menjumlahkan perbedaan dari seseorang yang dibesarkan di antara para pasangan heteroseksual dan homoseksual yang memberikan dampak perbedaan besar dengan presentasinya lebih tinggi dari keluarga broken home, single parent, dan keluarga angkat. Dikatakan bahwa anak-anak yang dibesarkan di antara orang tua pelaku homoseksual, mereka itu ditemui mengalami banyak pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang tua mereka, terkena infeksi menular seksual, menggunakan berbagai obat-obatan, narkoba, merokok, mabuk-mabukan, melakukan kejahatan, mengalami depresi, ingin bunuh diri, dan berakhir juga akan menjadi non-heteroseksual karena hasil tindakan yang dilakukannya. Tadi lainnya dari Andrea Roberts dan kawan-kawan mempertanyakan penyebab orientasi homoseksual yang dialami seseorang. Orang-orang yang mengalami pelecehan seksual ketika masih anak-anak ternyata meramalkan orientasi homoseksual di masa mendatang. Dikatakan bahwa ada hubungan yang kuat antara pelecehan dan penganiayaan seksual pada masa kanak-kanak ke setiap dimensi orientasi seksual. Kejadian pelecehan seksual yang diderita pada masa kanak-kanak dan penganiayaan non-seksual secara linier memprediksi laporan ketertarikan sesama jenis, pasangan, dan identitas. Hasilnya hampir identik, pelecehan seksual memprediksi ketertarikan sesama jenis.
Perkiraan 9% ketertarikan sesama jenis, 21% dari setiap hubungan homoseksual sesama jenis seumur hidup, dan 23% identitas homoseksual atau biseksual yang disebabkan oleh pelecehan seksual di masa kanak-kanak, diiringi penyalahgunaan narkoba dan depresi yang juga memberikan peramalan orientasi homoseksual. Sejumlah penelitian mendokumentasikan hubungan antara pelecehan fisik dan seksual di masa kanak-kanak, pengabaian dan menyaksikan kekerasan di masa kanak-kanak dengan seksualitas sesama jenis yang memberikan bukti baru bahwa penganiayaan dapat membentuk orientasi seksual. Satu studi menunjukkan bahwa mungkin ada penyebab genetik umum dari orientasi seksual sesama jenis dan faktor kepribadian. Orang yang bersedia mengidentifikasi diri sebagai homoseksual atau biseksual lebih bersedia melaporkan penyalahgunaan alkohol oleh orang tua, penyakit mental, atau kemiskinan. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa setengah hingga seluruh peningkatan prevalensi pelecehan seksual pada masa kanak-kanak yang dialami oleh kelompok minoritas orientasi seksual dialami oleh kelompok minoritas orientasi seksual dibandingkan dengan kelompok heteroseksual yang mungkin disebabkan oleh dampak pelecehan seksual pada orientasi seksual. Mungkin beberapa jalur yang diunsurkan sebelumnya dari pelecehan anak laki-laki yang dilakukan oleh laki-laki menyebabkan anak laki-laki tersebut percaya bahwa mereka gay, pelecehan anak perempuan oleh laki-laki menyebabkan mereka enggan untuk berhubungan seksual dengan laki-laki, atau korban pelecehan mungkin merasa terstigma dan berbeda dari orang lain dan oleh karena itu mungkin lebih bersedia untuk berperilaku dengan cara yang terstigma secara sosial, termasuk mengakui ketertarikan sesama jenis atau memiliki pasangan sesama jenis. Dari sikap atau tindakan penganiayaan tersebut, termasuk pelecehan seksual, dapat memiliki efek berkelanjutan pada suasana hati dan perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan orientasi seksualitas sesama jenis itu meningkat. Again, I can go on and go on and go on buat kasih lo beberapa variasi bukti bahwa ada suatu hikmah yang besar atas tindakan pelarangannya suatu homoseksual. Jadi kalau study science yang berkata sebaliknya yang lebih ke pro, mereka juga harus punya penalaran yang sama atas kasus parafilia yang terjadi, nekrofilia yang terjadi, atau bestialitas yang juga terjadi. Kalau mereka itu hanya selektif, ya balik lagi itu akan menjadi sepenuhnya bias dan mereka itu punya kemungkinan agenda tersendiri atas pendanaan orang-orang Yahudi. Dan juga ada studi yang terkenal dari American Psychological Association atau sebut aja APA, mereka itu juga punya klaim pro. Tapi itu juga udah banyak didibang oleh para peneliti lainnya. Sama seperti video yang waktu itu yang sebelumnya gue kasih, salah seorang ahli medis kayak Robert Kinney udah pernah membantah klaim itu. Dan bahkan yang pro pelangi sekalipun kayak Simon Cheng atau Brian Powell juga mengkritik standar yang digunakan oleh APA atau American Psychological Association yang dikatakan itu bias dengan riset yang sebelumnya gue disebut dari Social Science oleh Mark Redinus itu dikutip juga yang mengatakan bahwa itu hanya probabilitas kecil sedangkan riset Social Science ini menggunakan probabilitas yang besar. Ini ditemui dari artikel Walter Scum yang menghadapi kontroversi sains tersebut. Dari situ demikian kita itu bisa sebenarnya melihat ada banyak sekali hikmah dari suatu pelarangan tindakan tertentu dalam Islam. Contohnya ya kayak homoseksualitas ini. Dan kalaupun lo itu nggak mau mengambil suatu klaim hikmah di balik pelarangan suatu hal, itu juga nggak akan menjadi masalah dilema. Sama seperti yang sebelumnya yang udah gue jelaskan di awal intro. Jadi mungkin cukup sampai sini aja ya. Semua pembahasan itu gue udah cukup jelasin secara detail. Ya kalau kurang detail ya silakan lo buat sendiri aja videonya, oke?